Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian, ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, setiap orang berharga di mata Tuhan. Lewi dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa dia bekerja untuk musuh, yaitu orang Romawi, dan dianggap sebagai pengkhianat orang Yahudi. Dia dicap kafir, pendosa. Bagi dia tidak ada ampun. Yesus membuat satu gebrakan baru yang kontroversial. Ia bergaul dengan Lewi yang adalah pendosa. Akan tetapi, orang Farisi dan ahli Taurat justru ragu. Mereka cuma bertanya, mengapa ia makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus justru mendekati para pemungut cukai dan orang berdosa bukan karena setuju dengan hidup mereka yang berlumur dosa, tetapi untuk mengangkat martabat mereka dari lumpur dosa dan menyelamatkan mereka. Yesus menegaskan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mungkin di tempat kita bertugas atau di tengah masyarakat, kadang kita menemukan orang yang tergolong kurang disukai orang karena perbuatannya yang kurang terpuji dan tidak seide dengan kita. Mari kita belajar untuk mendekati mereka dan bukan menjauhinya. Sikap menghakimi seperti orang Farisi tidak luput dari kebiasaan kita sebagai orang beriman, walau kita sudah dinasihati supaya saling mengasihi satu sama lain. Hal ini terjadi karena kita merasa bahwa kita telah luput dari dosa. Kita merasa bahwa kita paling benar. Padahal, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita sejenak merefleksi diri. Apakah kita mempunyai kecenderungan untuk menghakimi orang lain sebagai orang berdosa? Kita belajar dari Lewi. Karena setelah perjumpaan dengan Yesus, dia mampu mengubah hidupnya. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari pengalaman panggilan Lewi ini? Kita dapat merenungkan bahwa pengalaman Lewi bisa menjadi sindiran bagi kita. Kita bukanlah orang-orang yang baru mengenal Yesus. Apa yang menjadi ajaran Yesus juga bukan sesuatu yang asing bagi kita. Berkat dan rahmat-Nya bahkan kerap kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi sejauh mana hal-hal tersebut mengubah hidup kita? Sejauh mana semua pengalaman itu mentransformasi pikiran, hati, dan tingkah laku kita, sehingga menjadi semakin baik di hadapan Tuhan dan sesama, sebagaimana ditunjukkan oleh Lewi, yang karena pengenalan, pengalaman, dan sapaan Yesus mau berubah dan diubah menjadi manusia di hadapan Allah.
jawaban ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.